pun kula mari kriyen ben rampung. Ngapunten mboten enak weteng kula. Apakah memang ini ada unsur kesengajaan dari oknum panitia memberikan kelapa muda untuk Gus Miftah memang dicari yang busuk ya? Atau apakah ini memang merupakan teguran untuk Gus Miftah? Ya, karena selama ini ya, kalau kita melihat pendapat atau kesan-kesan dari umat, banyak gak beres. Tuh. Sholawat kan teman-teman. Gimana gak keren tuh? Ya kan? Keren. Kenapa Gus Miftah itu sering bilang dancuk? Kenapa Gus? Kenapa alasannya? Dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Jangan sampai kalau kita melupakan dancuk, dancuk nanti diaku-aku oleh Malaysia. Lah wong Indonesia wis ra ono sing wani ngomong dancuk, suwe-suwe engko dancuk diaku-aku Malaysia. Apa ini? Hidup bagaimana nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pemuda bersorban akhirnya kembali lagi bersama Anda. Ya, kenapa saya katakan pemuda bersorban, teman-teman? Jadi sedikit informasi ya, bahwa ternyata saya ini mendapat julukan baru ya. Sebuah lakop baru dari ya saudara-saudara kita di kelompok sebelah. Ya, yang di sini posisinya mereka qadarullah kontra dengan kita. Jadi sekali lagi saya mengucapkan di videonya terima kasih ya atas lakop kalian kepada saya sehingga saya ini mempunyai julukan pemuda bersorban. Baik teman-teman, langsung saja ya. Tujuan saya membuat video ini, ada satu video teman-teman yang ingin saya tunjukkan kepada kalian ya. Dimana video ini lagi-lagi viral teman-teman. Ya, sangat-sangat viral. Entah ini kesalahan oknum dari panitia ya atau bagaimana ya. Ada sebuah video viral di mana Gus Miftah ini ya sedang mengisi pengajian. Kemudian disuguhi minuman kelapa muda. Dan ternyata teman-teman, kelapa muda yang disuguhkan kepada Gus Miftah ini ya, diduga kelapa muda busuk teman-teman. Astagfirullah. Ya Allah. Ada apa sebenarnya ini teman-teman? Kok bisa-bisanya Gus Miftah mengisi pengajian disuguhi minuman kelapa muda busuk? Ya jangan-jangan ini ada oknum panitianya ini ya. Sudah mungkin memiliki dendam pribadi atau gimana ini ya? Ya saya bertanya. Padahal juga kalau kita lihat ya Gus Miftah di dalam video tersebut ya di sebelah-sebelahnya ada banser yang menjaga. Kenapa Gus Miftah ini ya nggak menyuruh bansernya untuk nyicip terlebih dahulu ya teman-teman. Atau sekedar mencium aroma dari kelapa tersebut. Ya kok bisa-bisanya nih Gus Miftah lagi ngisi pengajian dikasih ya kelapa muda busuk. Ya, ini ada oknum yang punya dendam pribadi atau gimana nih? Ya, coba kita lihat videonya terlebih dahulu ya teman-teman. Ngapunten nggih tegane bosok weteng kula pengen mutah kula. Ngapunten sing golek degan niku sinten. Tuh teman-teman, ya itu bahasa Jawa ya. Yang artinya tuh begini. Ya ngapunten, ya maaf. Ini kelapa mudanya kok busuk ya. Ya jadi perut saya ini jadi mual, pengen muntah. Siapa yang cari kelapa muda ini tadi? Dan kalau kita baca captionnya ya teman-teman ya. Kita coba baca captionnya nih. Kejadian tidak terduga Gus Miftah muntah. Tegane bosok nih. Ya kelapanya bosok. Gus Miftah mendadak meninggalkan tempat pengajian. Ya Allah. Ini kok usil banget ya. Gus Miftah lagi ngisi pengajian malah dikasih kelapa muda busuk. Ya parah ini teman-teman. Ya aduh. Saya pribadi justru kasihan sama Gus Miftah ya. Saya peduli sama beliau. Kok bisa-bisanya ada oknum yang melakukan seperti itu kepada beliau. Coba kita lanjut tonton videonya teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Bisa kita lihat ya. Beliau merasa sangat tidak enak ya teman-teman ya. Mual ya. Bagaimana gak mual teman-teman ya. Kelapa muda busuk gitu. Ya Allah. Gak kebayang gimana rasanya teman-teman. Tapi yang anehnya adalah. Banser-banser di sebelahnya Gus Miftah ini ya. Kok gak ada respon ya. Gak ada yang langsung gercep gitu. Ya nolong beliau atau coba ngecek. Ya dicek apa benar kelapa mudanya ini busuk. Ya, dan ya Allah. Kok bisa-bisanya gitu ya. Panitia sebelum mengasihkan kelapa itu ke Gus Miftah. Ya itu gak dicek terlebih dahulu lah. Ya atau mungkin kan bisa tuh ya dicium terlebih dahulu dari jauh. Kan ketahuan tuh harusnya. Kalau misalnya kelapa itu sudah gak bagus lagi ya. Kan sudah ketahuan itu dari baunya, dari aromanya itu sudah gak enak. Jadi lagi-lagi ya teman-teman kalau menurut kami ya. Kurangnya kepekaan ya. Dari oknum panitia yang mungkin mendapat PJ atau penanggung jawab memberikan beliau kelapa muda. Dan lagi-lagi ya ini parah teman-teman. Coba. Kalau na'udzubillah beliau sampai kenapa-kenapa. Kan berapi urusannya ntar. Pun kula mari kriyen ben rampung. Ngapunten mboten enak weteng kula. Ya, beliau mengatakan maaf ya, ngapunten. Tidak enak perut saya teman-teman. Beliau izin untuk pergi ya. Ya Allah. Kok bisa-bisanya gitu ya. Ini gimana ini panitianya.
Ya terkhusus kepada PJ-nya ya yang bertanggung jawab untuk memberikan kelapa itu. Apa nggak dicek terlebih dahulu gitu. Kasihan tuh Gus Miftah harus seperti ini kan teman-teman. Katanya maaf ya ini perut saya mual nggak enak ya pengen muntah. Ya iyalah ya makan kelapa muda busuk. Aduh parah ini kaum muslimin ya. Ada apa ini? Ya, apakah memang ini ada unsur kesengajaan dari oknum panitia memberikan kelapa muda untuk Gus Miftah memang dicari yang busuk ya? Karena ada ya mungkin dendam pribadi ya atau sebagainya. Saya bertanya ini ya. Tetapi sepertinya nggak mungkin deh. Nggak mungkin teman-teman. Sepertinya nggak mungkin kalau seperti itu. Nggak mungkin kalau panitia ini sengaja memberikan kelapa muda busuk kepada Gus Miftah. Ya itu nggak mungkin. Tetapi kalau mereka nggak sengaja, artinya mereka beli kelapa muda ya, kemudian mereka kupas saja begitu ya. Mereka lubangi, lalu mereka kasih pipet sudah ya. Tanpa mereka cek terlebih dahulu. Ya tanpa mereka mencium aroma airnya terlebih dahulu. Lalu kemudian mereka letakkan di baki, kemudian diberikan kepada Gus Miftah. Ya itu mungkin ya, kalau seperti itu mungkin saja. Tetapi yang mengherankan juga teman-teman, aroma kelapa muda itu kan kalau dia memang busuk ya, itu baunya menyengat teman-teman. Ya baunya tengik lah ya. Jadi kalau teman-teman misal pernah mengupas tuh kelapa muda, ya mungkin punya kelapa muda yang sudah berhari-hari ya, belum dikupas. Kemudian pas ngupas dia itu sudah busuk, ya itu baunya luar biasa. Jadi sepertinya nggak mungkin juga kalau nggak sengaja, ya nggak mungkin juga. Dan kemudian juga kita melihat ya, oknum Bansar di samping Gus Miftah itu loh, kok diam begitu teman-teman? Ya pada saat melihat kejadian yang seperti itu, ketika Gus Miftah sudah mulai perutnya mual ya, dia menyampaikan bahwa pengen muntah. Ya karena sudah minum air kelapa muda busuk. Kok dua Bansar itu hanya diam di situ tuh. Ya harusnya kan gercep gitu. Ya fast respon. Ketika melihat kiainya atau Gusnya mengalami hal seperti ini. Ya kemarin kan bagus tuh. Ada oknum Bansar yang gercep banget tuh pergerakannya. Waktu ngawal biksu ya. Sampai mijitin biksu. Jagain gereja. Ya itu saya salut teman-teman. Ya luar biasa. Fast respon. Ya. Nah harusnya kedua oknum Bansar yang ngawal Gus Miftah kali ini tuh ya. Ya gercep juga harusnya gitu. Sigap ketika melihat situasi seperti ini ya. Gus Miftah mengalami kesakitan atau ketidaknyamanan ya. Dan ini kok malah cenderung kayak lambat gitu, hanya melihat-melihat terlebih dahulu. Ya seharusnya kan ketika Gus Miftah sudah mengalami atau sudah mengatakan bahwa perut saya mual, seharusnya itu kan cepat tuh, ditolong gitu. Minimal diangkat lah ya. Dibopong beliau, diantar ke bawah gitu kan. Artinya di sini ya sigap ya ketika melihat situasi seperti ini. Gus Miftah mengalami kesakitan atau ketidaknyamanan. Ini kok malah didiamkan ya. Apakah ini ada unsur kesengajaan atau memang ketidakpekaan gitu ya? Saya bertanya. Atau apakah ini memang merupakan teguran untuk Gus Miftah? Ya karena selama ini ya. Kalau kita melihat pendapat atau kesan-kesan dari umat. Menilai ceramah-ceramah Gus Miftah itu ya banyak yang enggak beres teman-teman. Katanya ya. Saya hanya meneruskan ini. Ya kata dari umat. Banyak enggak beres. Tetapi ya kalau saya pribadi nggak gitu juga kok ya. Beliau ini orang yang justru Masya Allah ya. Banyak dicintai umat. Membuat umat ini bersatu. Cinta sholawat gitu ya. Dan beliau juga ini cerdas teman-teman. Ya saking cerdasnya kemarin kan kita lihat itu. Syair sholawat yang selama ini kita mungkin taunya hanya sholawat Ibrahimiyah. Yang sholawat di akhir tahiyat akhir itu kan. Atau sholawat misal sholawat Badar. Sholawat Nariyah. Ya dan lain-lain. Ternyata ada lagi sholawat lirik baru teman-teman. Yang saya pun pribadi sampai nggak kepikiran sampai ke sana tuh, ya. Di mana waktu itu beliau sholawat ya, di mana di dalam syair sholawat itu ada lirik yang berbunyi matane picek teman-teman. Coba, ini apa namanya kalau nggak cerdas, ya? Berimprovisasi dalam ibadah, diremix dengan kalimat-kalimat matane picek kata beliau. Kemudian di sana juga joget-joget laki-laki perempuan campur baur, ya. Ini cerdas ini, ya bahkan di atas cerdas bahkan. Astagfirullah, sing disayang mata ini picek katanya teman-teman. Ya Allah, jingkrak-jingkrak ya, campur baur. Ya kalau ini hanya sekedar sekalian konser saja ya terserah ya. Ya, sekalian konser saja. Ya ini masalahnya dicampur teman-teman. Konser sambil sholawatan sambil kayak gini bahkan liriknya seperti itu mata ini picek katanya. Ya. Sholawat kan teman-teman. Gimana gak keren tuh? Iya kan? Keren. Nah, keren ya. Tuh teman-teman ya.
Katanya solawat pakai musik, jogetan, jingkrak-jingkrak. Laki-laki perempuan campur baur. Ditambah lagi liriknya ya. Liriknya lirik jorok teman-teman ya. Coba kalian nilai. Apa hal seperti itu pantas disebut solawat atau enggak? Ya, saya nggak perlu jawab deh. Karena saya yakin kalian tuh sudah pintar. Bahkan lebih pintar dari saya. Jadi untuk hal seperti ini ya, kalian sudah bisa menilai. Ya. Dan disinilah juga ya sebenarnya membuat kita ini berpikir ya. Apa iya tidak ada orang yang berusaha menasihati beliau secara langsung gitu. Entah itu kerabat dekat beliau kah atau siapa. Yang memang punya akses ke beliau langsung. Kalau di hadapan jamaahnya ya, aman-aman saja Gus Miftah. Ya nggak ditegur. Mungkin karena jamaahnya nggak akan berani negur. Atau riskan teman-teman ya. Atau jamaahnya mungkin sesama pembesar ormas mereka ya. Nggak berani atau nggak enakan untuk menegur. Karena sudah punya nama besar, penceramah yang sudah kondang. Jadi nggak berani negur. Akhirnya apa? Mungkin ya, mungkin hanya dugaan nih. Yang negur akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kelapa muda busuk itu teman-teman. Supaya apa? Ya supaya introspeksi diri. Dan lagi-lagi ini kan parah teman-teman ya. Solawat apa coba yang seperti itu? Solawat itu kan puji-pujian kita kepada baginda Rasul. Lah kok malah diselingi lirik-lirik seperti itu. Matanya picek katanya. Ya matanya picek. Ya Allah. Ini kasar teman-teman ya. Bahasa Jawa ini artinya kasar teman-teman ya. Dari arti kata matanya picek. Saru ya. Kalau kita di orang Jawa itu saru teman-teman. Ya saya paham betul bagaimana adat ya. Bagaimana kebiasaan atau bagaimana budaya ya. Akhlak daripada saudara-saudara kita di Jawa. Hal-hal seperti ini, kalimat seperti ini matanya picek itu saru teman-teman. Diucapkan, apalagi diucapkan oleh seorang tokoh gitu. Yang seharusnya kita jadikan panutan. Nah ini kok malah seperti ini. Bahkan teman-teman ya, ada ceramah lain dari Gus Miftah itu ya. Jadi di dalam ceramah itu Gus Miftah pengen melestarikan perkataan-perkataan kotor. Katanya itu kearifan lokal. Dan ada videonya ya. Ini kan parah teman-teman. Kenapa Gus Miftah itu mungkin sering kita dapati bilang maaf ya danco ya. Lagi-lagi apakah hal ini dalam rangka mempertahankan kearifan lokal? Saya bertanya ya. Tetapi saya yakin enggak kok. Ya enggak seperti itu. Kenapa Gus Miftah itu sering bilang danco? Kenapa Gus? Kenapa alasannya? Dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Astagfirullah, maaf teman-teman, saya tidak terkontrol. Katanya alasannya itu loh teman-teman, mempertahankan kearifan lokal katanya. Jangan sampai kalau kita melupakan danco nanti diaku-aku oleh Malaysia. Saat ini nopo-nopo diaku Malaysia, reok Malaysia, batik Malaysia, wayang Malaysia, keris Malaysia. Lah wong Indonesia wis ra ono sing wani ngomong danco, suwe-suwe engko danco diaku-aku Malaysia. Ya Allah. Daripada diaku-aku sakniki kula budayake. Aduh. Padahal tadi saya sudah berusaha husnuzon loh. Kok malah ada lagi jejak video ini. Nah teman-teman, itulah ya kenapa Gus Miftah kalau ceramah biasanya mengeluarkan perkataan-perkataan kotor. Ya khususnya perkataan afan ya, maaf, danco. Ya itu kan perkataan kotor teman-teman, perkataan yang buruk. Dan itu lagi-lagi dalam budaya kita, dalam kebiasaan kita orang Jawa, teman-teman kita di Jawa. Itu kata-kata paling keras loh, paling kasar itu. Kasar sekali itu teman-teman, danco itu ya Allah. Dan juga ya, sebagaimana tadi di video tadi ya beliau ngomong ya kalau takut kalau perkataan buruk tersebut nanti diklaim sama Malaysia katanya. Ya coba ya Allah. Pengen katanya beliau melestarikan karena takut nanti diklaim Malaysia. Kalau orang Indonesia nggak ada yang berani ngomong dancok lagi itu nanti diklaim sama Malaysia. Bahwa itu adalah punya Malaysia. Padahal kalau perkataan buruk itu ya untuk apa coba teman-teman? Untuk apa sih kita mempertahankan seperti itu? Oke lah kalau kita berbicara tentang pewayangan atau wayang seni budaya kita. Ya ini harus kita pertahankan karena ini bagian budaya kita dan harus kita pertahankan. Ketika ada negara yang berani mencoba mengklaim maka kita akan bersuara, maka kita akan bereaksi keras. Lah kalau perkataan seperti ini yang diucapkan oleh Gus Miftah, maaf ya danco, ya untuk apa? Untuk apa kita mempertahankan kata-kata seperti ini? Bahkan beliau katanya mau melestarikan, ya Allah ya Allah. Ini kan seolah-olah mau apa ya? Mau menormalisasi dalam kutip, mau menormalisasi sesuatu perkataan yang buruk. Apalagi budaya kita di negara Indonesia ini ya, urf kita, kebiasaan kita, perkataan seperti ini itu nggak baik, ya, nggak baik teman-teman. Ya beda kecuali kalau sesama sahabat nih, sahabat tongkrongan, misalkan kita lagi nongkrong sama teman-teman, sesama tongkrongan di warung kopi misal atau di pos ronda, bahasa-bahasa seperti itu ya mungkin
Mungkin di antara pada saat itu teman-teman kita itu hal yang biasa ya karena sesama tongkrongan. Tetapi ini kan di hadapan oleh jamaah teman-teman. Artinya ada tempatnya lah. Ya, enggak juga di muka umum. Apalagi sampai harus dikatakan ingin dilestarikan. Ya Allah, apa yang mau dilestarikan bagiannya ini coba. Apa yang mau dilestarikan dari perkataan ini teman-teman. Ya Allah. Teman-teman, Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, ya orang itu kalau enggak bisa berkata baik, ya minimal diam. Ya, kalau memang dia itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, ya hendaklah dia berkata baik atau lebih baik dia diamlah. Lah ini kok malah seorang dai, seorang penceramah mau melestarikan perkataan kotor seperti itu. Untuk apa teman-teman? Ya untuk apa? Ya. Jadi jika Allah memberikan suatu kesulitan, kesakitan atau apapun itu ya, termasuk hal ini, minum kelapa busuk. Seharusnya menjadi bahan introspeksi untuk kita semua ya, terkhusus bagi pribadi orang yang mengalami hal demikian. Baik teman-teman, mudah-mudahan ya ke depan Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada semuanya ya, sehingga kita ini sadar bahwa penting itu menjaga ucapan lisan. Ya. Kalau kita berbeda dengan orang lain, ya seharusnya itu menjadikan hal yang biasa lah. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa mungkin ya pendapat saya salah, ada orang yang kelompok lain mengatakan bahwa pendapat saya salah, ya seharusnya saya introspeksi diri. Ya bukan justru menghina orang itu. Ya ketika ada orang yang mungkin mengkritik kita, misal kok amalan saya disebut bid'ah, nah cek dulu tuh. Ya, apakah orang itu mengatakan bid'ah memang karena berdasarkan fatwa dia sendiri, pribadi sendiri, atau memang dia hanya mengutip? Kalau hanya mengutip dari perkataan para ulama, para salafus soleh, para sahabat, ya, atau bahkan kepada Rasulullah, ya seharusnya kita tidak perlu marah lah, ya kan? Masa kita mau marah kepada para salafus soleh? Masa kita mau marah pada para sahabat yang mengatakan amalan itu bid'ah? Ya kan? Seharusnya ini menjadi introspeksi lah pribadi masing-masing. Dan sekali lagi teman-teman, ya itu tadi ya semoga video singkat ini memberikan kepada kita semua hikmah, memberikan kepada kita semua pelajaran. Dan seperti biasa sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.